shout your name, Jesus. I'll stand up, I'll speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Halo, shalom adik-adik, domba kecil GBI Sola Gracia dimanapun sekarang kalian berada. Nah, seneng banget deh rasanya kita bisa berkumpul lagi dan bertemu lagi dalam ibadah online service domba kecil GBI Sola Gracia. Wah, kakak seneng deh bisa melayani adik-adik pada hari ini. Kakak juga rindu sih sama adik-adik bisa menari, berjoget, bertepuk tangan bersama-sama. Tapi kakak percaya walaupun sekarang kita bertemu via media, adik-adik pasti mengikuti kakak juga berjoget dan menari hari ini memuji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai pujian penyembahan kita untuk Tuhan, kita berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami domba kecil mau beribadah untuk Tuhan. Kami bersyukur buat semua penyertaan Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini. Berkati Papa Mama, berkati kami semua dan teman-teman kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini kakak mau adik-adik memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semuanya bangkit berdiri ya. Oke, kita mau angkat pujian ini. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya selalu bertambah-tambah di dalam kita. Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita tepuk tangan dan kita angkat pujian ini. Oke, tepuk tangan ya semuanya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, dalamnya lebih dari lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih siapa? Dalamku. Sekali lagi kita katakan bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah apanya? Bertambah lebarnya, apa lagi? Bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih siapa? Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, kasih Yesus dalamku. Tarik tangan semuanya. Oke, masih semangat semuanya memuji Tuhan?
Masih dong. Oke, kita masih angkat satu pujian lagi. Kita harus semangat sebab kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu baik dan selama-lamanya baik untuk kita. Amin. Oke, kakak mau berjoget bersama-sama dengan adik-adik sambil kita angkat pujian ini. Tepuk tangan ya. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tangannya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Lompat ya. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. 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 Haleluya. Oke adik-adik, kita mau datang memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Dia selalu menjaga kita. Sama-sama lipat tangannya, angkat tangannya memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Bapakku datang padamu. Nyanyi sama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang baru sepanjang hari. Kita ulangi dari awal.
Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, anugerahmu yang baru sepanjang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, kakak mau kita lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus yang baik. Karena kita percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah kepada kita. Kita naikkan pujian ini lagi ya. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, anugerahmu yang baru sepanjang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Haleluya. Ayo adik-adik, kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat semua yang baik Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari Tuhan jaga, siang hari Tuhan jaga, sore malam Tuhan jaga. Kebaikan-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Mari adik-adik kita terus menyembah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik. Nyatakan ucapan syukur kita karena Tuhan sudah menjaga adik-adik, sudah menjaga mama papa, sudah menjaga kita semua. Oleh karena itu kita patut memberikan sembah kita pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik bagi kami.
Engkau mengasihi kami Yesus, Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Yesus. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk semuanya pada hari ini. Untuk adik-adik, untuk orang tua adik-adik, untuk mama papa, untuk gereja kita, untuk teman-teman kita, untuk bangsa dan negara kita. Adik-adik lipat tangannya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan menjagai kami sepanjang hari. Tuhan mengerti akan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami saat ini di rumah saja, tapi kami merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami. Tuhan sudah menjaga mama papa. Tuhan sudah menjaga kakak abang kami dan seluruh keluarga besar kami dimanapun berada. Kami bersyukur Tuhan sudah jauhkan kami dari virus corona dan kami percaya Tuhan akan tetap menjaga kami. Kami mau berdoa hari ini supaya semua kami Tuhan perlengkapi menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Kami mau berdoa buat teman-teman kami dimanapun berada, biar teman-teman kami tetap sehat, tetap kuat, mencintai Tuhan. Mereka tidak melupakan ibadah mereka, mereka tidak melupakan doa mereka kepada Tuhan. Biar ya Tuhan, semua teman-teman kami terus mengasihi Tuhan. Engkau memberkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat orang tua kami supaya Tuhan jaga, Tuhan pelihara dalam pekerjaan mereka, dalam hari-hari mereka, bahkan saat mereka mengurus kami. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran ya Bapa. Engkau memberkati mereka dengan panjang umur, dengan kekuatan dan berkat-berkat melimpah. Terima kasih Tuhan, berkati kami, sekolah kami, teman-teman kami. Kami rindu bersekolah, kami rindu sekolah minggu. Tapi kami percaya bahwa sekarang ini kami tetap harus di rumah saja dan Tuhan terus menyertai kami. Kami percaya kami tetap bisa bersekolah dari rumah, kami tetap bisa beribadah dari rumah. Berkati kami terus ya Tuhan, berkati bangsa kami, negara kami, Bapak Presiden, wakilnya, seluruh jajarannya, supaya mereka bisa bekerja dengan baik ya Tuhan Yesus, dan semuanya segera bisa hidup dengan baik. Semua masyarakat bisa benar-benar mengerti akan aturan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak harap nanti semuanya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa duduk dengan tenang. Kita angkat pujian ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Semuanya nyanyi ya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman
adik-adik, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita. Kita nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita nggak bisa hidup kalau Tuhan tidak menerangi jalan kita. Oleh karena itu kita perlu baca firman setiap hari, mendengarkan firman setiap hari. Kakak harap adik-adik bisa bersungguh-sungguh lagi ya. Kita angkat pujian ini, firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan kami, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah Bang Nando yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan ini terus bisa menguatkan kami, anak-anak domba kecil GBI Sola Gracia, agar kami bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekalian, apa kabarnya pada minggu hari ini? Pasti hari ini adik-adik ditemani Bapak sama Mama di samping ya. Pasti ada Papa sama Mama di sebelah kiri kanan. Oke, hari ini kita kembali pada ibadah online domba kecil GBI Sola Gracia. Yang bersuka cita pada hari ini boleh lambaikan tangannya. Oh, walaupun Bang Nando nggak lihat, tapi Bang Nando tahu pasti semuanya lagi ngangkat tangannya nih, ya. Diberkati Tuhan kan dalam minggu hari ini, seminggu hari ini. Oke. Nah, pada minggu kali ini, tadi Kak Febe udah bawa pujian ya. Ada yang melompat, ada yang penyembahan, puji Tuhan. Itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, ya. Nah, hari ini udah kenal kan sama kakak? Atau panggil abang aja ya, Abang Nando ya. Udah kenal semua kan? Nggak mungkin anak sekolah minggu Sola Gracia nggak kenal sama abang. Nah, abang mau flashback dulu nih, mau nanya dulu. Minggu kemarin penceritanya siapa ya? Bang Yonatan. Siapa? Bang Yonatan. Iya, Bang Yonatan Sirait. Oke, pertanyaan kedua. Kemarin Bang Yonatan cerita tentang siapa? Lebih keras siapa? Iya, tentang Naaman. Iya. Kemarin siapa yang ikut ibadah online sekolah minggu Sola Gracia? Angkat tangannya. Puji Tuhan ya. Harus rutin ikut ibadahnya ya. Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Nanti abang akan kasih ayat dan abang kasih kayak sebuah tugas di rumah.
Nanti bisa difoto, dikirim di grup pelayan sama mama papanya. Nanti itu bisa jadi penilaian sama guru-guru sekolah minggu. Mudah-mudahan kita bisa Natal bersama lagi tahun ini dan bisa menjadi penilaian untuk mendapatkan yang terbaik. Oke, nggak usah panjang lebar. Kali ini kita akan bahas tentang seorang nabi lagi. Ya, kalau kemarin Bang Yonatan membahas tentang seorang nabi yang namanya Naaman, sekarang abang mau bahas seorang nabi yang namanya awalnya N juga. Kalau kemarin Naaman N, sekarang N juga. Ada yang tahu? Huruf pertamanya N, huruf keduanya E. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita hari ini berbicara tentang Nabi Nehemia bin Hakalia. Siapa yang sudah pernah dengar ceritanya? Oh, anak sekolah minggu Sola Gracia pasti rajin baca Alkitab, pasti udah dengar semua ceritanya ya. Oke, kita buka di Nehemia 5 ayat 16 ya. Nanti kalau adik-adik mau tahu sejarahnya Nehemia, bisa baca di kitab Nehemia semua dari awal sampai akhir ya. Yang pasti adik-adik harus setiap harinya harus rajin baca kitab suci. Oh iya, tadi pagi sudah baca kitab suci? Sudah baca kitab suci semua? Ada yang belum baca? Yang belum baca, hari ini baca ya. Besok baca pagi hari. Besoknya lagi baca pagi hari ya. Oke, kita buka Nehemia 5 ayat 16. Kita baca sama-sama ya, karena cuma satu ayat. Oke, udah dapat semua? Yuk, yang belum dapat bisa dibantu papa mamanya dulu. Oke, ya. Yang masih kecil-kecil bisa didiktein atau dibacain sama papa mamanya, atau bisa dengar suara abang langsung aja dari YouTube kita ini ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Nehemia 5 ayat 16. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Ya. Nah, Nehemia ini, siapa yang tahu Nehemia? Ya, Nehemia ini adalah seorang juru minuman. Ya. Nah, juru minuman ini biasanya dimiliki seorang raja. Raja itu yang punya singgasana, bukan Bang Raja Pinem, ya. Bang Raja Pinem beda lagi itu. Nah, Nehemia ini adalah seorang juru minuman raja. Siapa nama rajanya? Harus tahu. Karena nama rajanya ini nama-nama hamba Tuhan di gereja kita juga. Siapa? Iya, Raja Artasasta yang di Persia. Siapa Artasasta, Bang? Itu nama pendek Bang Raja. Artasasta Raja Timur. Ya. Nah, jadi Nehemia ini adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia, ya. Juru minuman itu adalah orang kepercayaan, ya. Pernah dengar juru minuman adik-adik? Bukan yang juru minuman itu bukan yang apa ya? Kalau di zaman dahulu, kalau sekarang kan juru minuman yang bawa minuman, Bu, pesan apa gitu. Kalau di zaman dahulu juru minuman itu adalah orang yang pertama kali mencoba minuman dan makanan raja. Jadi dia memastikan minuman itu ada racun atau enggak, bersih atau enggak. Ya, jadi kalau misalnya abang juru minuman nih, ada raja dia mau minum atau dibuat dalam tempayan besar, abang harus cicip pertama sedikit dulu. Jadi kalau di minuman itu ada racun, yang mati pertama adalah juru minumannya. Itulah kerja Nehemia. Dia mentes atau melakukan pengetesan atau mencoba segala sesuatu yang akan dinikmati raja terlebih dahulu. Jadi dia itu sama seperti kayak pagar lah. Kalau nanti ada racunnya, dia yang duluan mati. Si Artasasta, si Nehemia nih, si Nehemia ya. Tugasnya adalah untuk memastikan kalau anggur atau minuman raja itu baik dan tidak beracun. Dan ingat, Nehemia adalah seorang Yahudi yang sedang dalam pembuangan di Babel. Jadi dia adalah seorang Yahudi yang sedang dalam masa pembuangan di Babel, ya.
Nah, waktu itu Nehemia ini mendengar kalau tembok kota yang mengelilingi Yerusalem itu dihancurkan. Ya, pada saat itu Nehemia dengar katanya tembok kota yang di Yerusalem itu mau dihancurkan. Ya, mau dihancurkan sama orang-orang. Bahkan setelah bait suci diperbaiki, bait suci yang di Yerusalem diperbaiki, di sana bait suci di Yerusalem itu ada bait suci yang diperbaiki, tapi temboknya tetap dihancurkan. Ya, tetap dihancurkan. Sementara bait suci sudah dibangun. Ya. Nah, Nehemia tidak mau diam. Dia mendengar itu dia nggak tenang. Dia nggak mau diam. Tapi gimana ya? Dia posisinya sebagai seorang juru minuman cuman. Dia hanya orang biasa yang nggak punya pangkat, yang nggak punya kekuasaan. Tapi berdasarkan keberanian, dia mengumpulkan keberanian dia. Aku harus bisa nih, aku harus berani maju. Akhirnya Nehemia dia nggak mau diam. Dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kemarin Naaman juga berdoa kepada Tuhan, lalu mandi dan disembuhkan, Nehemia berdoa kepada Tuhan untuk dapat keberanian untuk berbicara kepada raja. Ya. Jadi Nehemia pun untuk mengumpulkan keberanian harus berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya keberaniannya itu benar dan itu betul-betul dalam koridornya Tuhan. Ada orang berani tapi berani mencuri, kan nggak baik kan? Ada orang berani belajar kerja keras, bagus. Berani membuka usaha, bagus, ya kan? Berani untuk semangat menolong orang tua, bagus. Tapi ada yang berani untuk cabut dari sekolah, kan nggak bagus. Makanya Nehemia dia berdoa sama Tuhan untuk dikumpulkan keberaniannya, ya. Lalu ia mengumpulkan keberaniannya supaya bisa, ya namanya gimana ya? Kalau kita seorang raja mungkin nggak masalah bilang temboknya tolong dibangun, masih bisa. Tapi kan dia seorang juru minuman yang kerjanya cuma dibawa, ini raja mau minum, dicicip, oh udah aman. Lihat mati lah ya, oh aman, si Nehemia nggak mati, kasih minum sama raja. Tapi kalau udah menggelepar si Nehemia, itu berarti dia harus minumannya harus disingkirkan. Kenapa? Karena sudah ada racun. Dia soalnya orang biasa, nggak punya pangkat apa-apa, ya. Nah, karena itu Nehemia mengumpulkan keberanian, ya. Dia berdoa kepada Allahnya. Kemudian setelah dia berdoa, dia datang kepada raja. Dia mengatakan niatnya pada Raja Artasasta, dan dia minta izin untuk pergi ke Yerusalem. Dia minta izin sama raja itu. Bayangkan. Dia setelah mengumpulkan keberanian berdoa, dia minta izin sama raja itu. Raja, saya minta izin untuk mengumpulkan untuk ke Yerusalem. Dia minta izin ke Yerusalem sama raja itu. Dan tahu nggak, berkat keberanian dan doanya, ternyata raja itu mengizinkan dia untuk ke Yerusalem. Raja itu memberikan izin, silakan pergi. Padahal Nehemia udah nyampaikan nih bahwa dia mau saya mau memperbaiki tembok di Yerusalem karena bait suci sudah dibangun sementara tembok belum dibangun. Berkat doanya. Seandainya Nehemia nggak berdoa, mungkin Tuhan belum menggerakkan hati Raja Artasasta. Tapi karena Nehemia sudah berdoa dan mengumpulkan keberanian, Tuhan menggerakkan hati raja dan silakan boleh pergi, kata rajanya. Oh, dengan semangat Nehemia pergi ke Yerusalem. Dan tahu di Yerusalem dalam beberapa bulan, dalam beberapa tahun, Nehemia diangkat menjadi seorang bupati di Yerusalem. Dia diangkat di Yerusalem menjadi seorang bupati. Bayangkan, karena kerja keras dan gigihnya, terus bersandar sama Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, dia diangkat jadi bupati. Ketika dia sudah menjadi bupati, apa yang dia lakukan? 12 tahun dia menjadi bupati. Dan dia memulai pekerjaannya membangun tembok Yerusalem. 12 tahun dia memulai pekerjaannya untuk membangun tembok Yerusalem. 12 tahun loh jadi bupati. Dan tahu yang lebih dahsyatnya apa dari Nehemia? Selama 12 tahun menjadi bupati, dia tidak pernah mengambil apapun dari haknya sebagai seorang
bupati. Ya. Dari selama 12 tahun itu dia nggak pernah ngambil haknya apapun sebagai bupati. Apakah itu gaji, apakah itu pesangon, mau sampingan-sampingan, mau bonus-bonus, dia nggak ambil. Dia kasih semuanya untuk Tuhan, untuk pembangunan tembok Yerusalem. Ia melakukan itu kenapa? Karena ia takut akan Tuhan. Jadi Nehemia membangun tembok, menjadi bupati, memiliki segala sesuatunya. 12 tahun dia bisa memiliki apa saja. Tapi dia gak ngambilnya, kenapa? Karena dia takut sama Tuhan. Yang pertama, dia takut sama Tuhan. Yang kedua, karena ia melakukan dengan tulus. Dia melakukannya dengan tulus. Ya. Yang ketiga, dia tidak mencari keuntungan dari jabatannya. Ya. Dia nggak mencari keuntungan dari jabatannya adik-adik. Nehemia ini sungguh luar biasa. Bisa jadi panutan bagi adik-adik semua di masa kecil sekarang. Oh bang, aku belum punya jabatan. Nggak masalah belum punya jabatan sekarang. Minimal harus ada yang jadi ketua kelas di sekolahnya sekarang. Itu udah jabatan. Jadi ketua kelas nggak boleh ngambil keuntungan apapun. Nggak boleh semena-mena. Nggak boleh suka-suka hatinya. Jadi juara kelas nggak boleh sesuka hati, nggak boleh sombong. Ya. Nah dari Nehemia ini kita bisa belajar untuk melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan, tidak mencari untung, ya. Lakukan yang terbaik semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertama ingat, Nehemia melakukannya karena ia takut akan Tuhan. Jadi adik-adik semua, apapun yang adik-adik kerjakan, baik sekolah, baik main di rumah, main sama teman, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Gimana caranya bang? Ya kalau di sekolah kita belajar dengan baik, nggak nyontek, nggak cabut, nggak bolos, ya kan, nggak melawan guru. Kalau di rumah kita sayang adik, sayang mama, sayang papa, bantu orang tua, ya kan. Kalau di lingkungan kita bicara bergaul dengan teman-teman yang baik, tidak ikut dalam pergaulan yang kotor, yang sering bicara kotor, yang keluar sering biasa bahasa yang nggak baik, ya jauh-jauh aja lah, gitu ya kan. Mending di rumah gitu, baca buku, baca kitab, belajar, lebih baik. Ya, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Menolong orang tua pun lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Orang tua itu adalah Tuhan di bumi, atau orang yang harus kita patuhi di bumi. Yesus yang kita patuhi di bumi ini. Itulah orang tua. Ya. Yang pertama tadi apa? Takut akan Tuhan. Oke, adik-adik harus tanamkan di hati. Segala sesuatu dilakukan takut akan Tuhan. Yang kedua, lakukan dengan tulus. Segala sesuatu yang adik-adik lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan baik, itu pasti akan nyaman di hati dan memberkati banyak orang. Sekarang abang mau tanya, kira-kira mana lebih bagus? Kita nyapu rumah dengan tergerak hati sendiri, rumah kotor nih, disapu, atau harus disuruh mama? Alfon, sapu dulu rumah itu, Alfon. Sapu dulu rumah itu. Pasti kan gak enak disuruh kan, tapi akan lebih enak kalau itu datang dari ketulusan hati kita, ya kan. Aduh rumah kotor, rumah berantakan, disapulah. Adik nangis belum dikasih makan, kasih makan lah. Tergerak dengan hati sendiri, dengan tulus, itu jauh lebih memberkati. Dan orang-orang pasti melihat, gimana si Alfon ini ya, kok bisa rajin kali dia ya, kok baik kali dia jadi anak si Alfon ini ya, dari mana lah dia bisa belajar gitu ya. Pasti orang bertanya, ya kan, siapa panutannya itu ya, siapa guru sekolah minggu si Alfon itu ya, ya kan. Tapi ingat, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya kan, membuktikan bahwa adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan. Ya, tadi yang pertama apa? Takut akan Allah. Yang kedua, lakukan dengan tulus. Yang ketiga, enggak mencari keuntungan. Abang percaya kalau untuk mencari keuntungan, adik-adik enggak mencari keuntungan. Ya, adik-adik semua pasti sekolah, bantu orang tua, ibadah, bermain, berteman, berelasi dengan teman-temannya, pasti itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, enggak mencari keuntungan yang lain. Ya, segala sesuatunya ingat harus dilakukan dengan tulus, dilakukan dengan ikhlas, takut akan Tuhan, dan tidak mencari keuntungan. Oke? Ingat 3 hal itu. Takut akan Tuhan, lakukan dengan tulus. Yang ketiga, cari keuntungan. Kita buat bagus ya, biar agak simpel, yang biar agak keren ya. Yang pertama, lakukan karena takut akan Tuhan. Yang kedua, lakukan dengan tulus. Yang ketiga,
tidak mencari keuntungan. Jadi ada 3. Takut akan Tuhan, tulus, tidak mencari keuntungan. Oke? Kita hari ini belajar dari Nabi Nehemia. Ya, Nehemia jadi orang yang hebat walaupun dia punya jabatan. Oke, abang yakin semua bisa menjadi seperti Nehemia. Nah, untuk ayat hafalan kita, abang akan minta adik-adik menghafal 1 ayat, ya, dan itu divideokan. Oke, divideokan sama papa mamanya membaca 1 ayat. Itu dari Nehemia 5 ayat 16. Nanti kita akan buat grup domba kecil, orang tua domba kecil, dan kami akan minta Bapak Ibu untuk dapat mengirimkan video anak-anak Bapak Ibu yang boleh membacakan ayat hafalan dengan divideokan, ya. Jadi anak-anaknya, adik-adik boleh baca ayat hafalannya. Nehemia 5 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan, ini A B C D E. Nah, nanti divideokan sama papa mamanya. Ya, nanti divideokan sama papa mamanya, lalu dikirim di grup yang kita buat. Nanti akan jadi penilaian bagi kakak-kakak sekolah minggu, sekaligus nilai agama untuk adik-adik yang sekolah. Ya, jadi guru-guru sekolah minggu juga akan lihat, mantap, ini masih rajin ternyata ya, masih bisa baca ayat hafalan, masih aktif walaupun kita online gitu. Mantap ya. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah Nehemia 5 ayat 16. Paling lambat dikirim pada hari apa ya? Sekarang hari Minggu, berarti hari Kamis. Oke, hari Kamis Bapak Ibu boleh mengirimkan video anak-anak membaca ayat Nehemia 5 ayat 16. Ya, bisa kita ulang baca. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Oke, adik-adik, kita sudah selesai dalam ibadah online kita domba kecil pada siang hari ini. Abang berharap adik-adik semua diberkati Tuhan, tetap sehat, tetap jadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Oke, kita bertemu lagi dalam ibadah online service domba kecil minggu depan. Sebelum kita menutup ibadah kita, abang ajak kita semua bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, angkat tangannya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anak-anakmu yang boleh hadir pada ibadah pada siang hari ini Bapa. Walaupun ibadah ini bersifat online ya Bapa, tapi kami percaya berkat Tuhan dan firman yang disampaikan boleh Roh Kudus materaikan dalam hati anak-anakmu ini ya Bapa. Terima kasih untuk kedua orang tua yang boleh mendampingi anak-anaknya ya Bapa. Tuhan balaskan berkat sukacita, berkat jasmani rohani dalam tiap-tiap rumah keluarga ya Bapa. Berkati orang tua anak-anakmu ya Bapa yang bekerja, Tuhan berkati anak-anakmu yang sekolah, yang masih dalam pertumbuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengiringi langkah mereka, menutup bungkus mereka dengan darah suci-Mu Bapa. Jauhkan dari segala penyakit virus yang mematikan ya Bapa. Biarlah anak-anakmu sehat, ceria, dan bisa boleh membanggakan orang tua mereka, terlebih-lebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berjanji ya Bapa untuk dapat menghafal ayat hafalan kami, dan kami akan mengirimkannya di grup, membuktikan bahwa kami adalah anak-anak yang setia dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Oke ya. Kita udah selesai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada papa mama yang boleh hadir di sebelah kiri kanan anak-anak kita. Terima kasih kepada adik-adik yang boleh duduk bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dan jadilah Nehemia di rumah adik-adik semua. Shalom dari Kak Nando. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.